Yang pasti terjadi di sana ada sesuatu yang tidak baik lah ya. Tidak baik dalam arti begini. Yang menguntit tuh brigadir polisi dari Densus ya, menguntit Jampitsus. Densus kan tugasnya pemantauan terhadap terorisme. Tapi Densus itu punya kemampuan yang tinggi di dalam pemantauan, surveillance ya, dan juga mendapatkan informasi karena teknologinya mereka tinggi ya. Nah kalau saya lihat Densus ini bekerja tidak atas perintah resmi kepolisian karena ya ini tindakan yang tidak dalam komando, tidak dalam perintah resmi atau komando resmi ini ya. Jadi ini ada oknum, saya bilang oknum atasannya yang memerintahkan ya. Untuk kepentingan apa? Ini yang harus didalami. Oleh karena itu IPW kan menyarankan Propam melakukan pemeriksaan ya. Dan memang Paminal telah menjemput si anggota Densus ini, dijemput oleh Paminal, artinya Paminal itu pengamanan internal itu dia itu memang yang akan memeriksa anggota polisi yang melakukan dugaan pelanggaran ya. Saya berharap ini diproses kode etik atau disiplin ya. Yang kedua terkait Densus di Pak Jampitsus di Intai ini ya. Ini menjadi tanda tanya buat saya. Artinya harus dilihat Jampitsus dalam kewenangannya kan sedang menangani kasus-kasus besar. Kasus besar terkait yang terakhir adalah tentang timah ya. Tentang tambang timah dengan kerugian yang sangat spektakuler, 271 triliun. Saya sendiri mempertanyakan, ini kerugian real atau sebetulnya perhitungan kerugian lingkungan juga ya, ekosistem ya. Kerugian real apa ekosistem? Oke lah itu urusan soal teknis penyidikan. Artinya sedang memeriksa kasus tambang ya. Nah dalam proses pemeriksaan kasus tambang ini adalah tersembul nama Jenderal Bintang 4 Purnawirawan Polri dengan inisial B ya. Itu sudah terpublish. Sudah terpublish ya. Publish pertama kali itu kalau saya lihat dari media Poros Jakarta online ya. Disampaikan oleh seorang IAW ya, sekretaris IAW Iskandar Sitorus ya. Kalau analisis saya ini dibocorkan nih ya. Karena ini hasil penyidikan yang dibocorkan sebagai satu upaya untuk memberikan sinyal bahwa ada loh seorang purnawirawan jenderal polisi yang terlibat. Tetapi kan menimbulkan polemik ya, B ini siapa? Karena B itu yang purnawirawan bintang 4 itu ada beberapa ya. Ada yang namanya BG terseret-seret ya. Kemudian ada yang namanya BH ya. Ada yang namanya BHD ya, BHD beda nih. Yang mana? Ini kan menjadi bias dan merugikan 4 nama ini. Kalau memang kejaksaan ingin meminta keterangan karena penegakan hukum itu satu perintah undang-undang, nggak perlu ragu, panggil aja, nggak usah diinisial. Kalau diinisial malah bisa jadi masalah ini ya. Tapi itu mungkin adalah strategi penyidikan mungkin ya. Bagaimana bisa itu bisa keluar ya. Nah kalau kemudian mengaitkan dengan jenderal, kemudian ada Densus, apakah ini terkorelasi? Ini ada perintah di luar institusi karena pengaruhnya dulu menggerakkan. Oleh karena ini pasti tindakan Densus, anggota Densus ya, bukan Densus ya, oknum Densus yang ditangkap ini di luar perintah resmi. Tetapi dia tidak bekerja sendiri loh, ada atasannya. Sampai level berapa ini harus diperiksa. Ini kan menyerang institusi polisi ya. Di lain pihak Mas ya, ini juga perlu menjadi catatan. Ini sebetulnya hubungan polisi dengan kejaksaan melihat situasi seperti ini tuh sebetulnya hubungannya tidak baik-baik saja ya kalau saya lihat ya.
tidak baik-baik saja selain tadi kasus tambang timah, saya memperhatikan kejaksaan dalam hal ini Pitsus ya sudah mau masuk ke halaman orang lain yaitu Polri. Apa itu? Soal kewenangan. Kewenangan pengusutan kasus tambang kan kejaksaan gencar ya. Gencar kejaksaan. Bahkan kasus yang bidangnya polisi pun misalnya kelangkaan minyak goreng juga gencar ya. Dan memang spektakuler hasilnya. Tapi sebetulnya dari sisi kewenangan, pelanggaran hukum di dunia tambang itu kewenangannya kepolisian. Betul ya, dugaan korupsi. Jadi pasti dong dia harus mengambil aspek korupsinya, kalau tidak nggak bisa ya dikaitkan dengan aspek korupsi. Tapi karena ini tambang ya sebetulnya kan bisa berkomunikasi nih. Ya kan. Dan juga ada teori nih, teori hukumnya nih, teori diferensiasi fungsi ya. Dalam teori diferensiasi fungsi, kejaksaan dan kepolisian itu punya fungsi yang berbeda. Penyidikan itu menurut KUHAP itu kewenangannya kepolisian ya. Kewenangannya tunggal kepolisian, kejaksaan penuntutan. Kan rujukannya KUHAP ya. Tetapi kok ini yang kedua, undang-undang tambang itu undang-undang tindak pidana yang wilayahnya tindak pidana tertentu yang di bawah kepolisian ya, tapi diambil alih. Maka ini menurut saya ada yang tidak baik-baik saja ya. Ya terjadi persaingan peran ya. Terjadi persaingan. Kalau bersaing apa sih yang dicari? Orang menegakkan hukum kan tugas negara yang sudah diamanatkan pada masing-masing lembaga sesuai kewenangannya. Nggak usah berlomba-lomba kan. Kalau berlomba-lomba artinya ya, kalau saya lihat nih, ada satu ekspektasi dari personil satu kelembagaan, kata anak kejaksaan, dia ingin menonjol. Kalau dia ingin menonjol, dia ingin berprestasi. Kalau ingin berprestasi kan dia ingin disorot supaya dia muncul ya. Apakah ekspektasinya nih? Misalnya di Pitsus, Jampitsus nih ya. Ini punya ekspektasi apa? Karena posisi tertinggi seorang jaksa itu adalah jaksa agung. Apakah seperti itu? Tapi dia tunjukkan dengan prestasi itu bagus ya. Apakah itu? Tetapi ekspektasinya itu dilakukan nyenggol kewenangan pihak lain gitu loh ya. Ini yang sebetulnya menjadi tanda tanya dari sisi etika kelembagaan ya. Bagaimana ini kewenangannya orang kau cawe-cawe nih walaupun pakai pendekatan korupsi. Tapi orang yang punya kewenangan kan juga walaupun nggak bisa marah, nggak bisa negor, tapi kan mampet di hati ya. Jadi ketika ada kasus ini muncul ya, nah ini menjadi muncul ke permukaan. Responnya kemudian kedua-duanya kan mau menunjukkan tidak ada apa-apa. Jaksa Agung sama Kapolri senyum-senyum saja, katanya tidak ada apa-apa. Emang teori komunikasi kan begitu ya. Teori komunikasi kan punya cara berkomunikasi kan punya tujuan ya. Salah satu simplifikasi menyatakan tidak ada apa-apa sementara sebetulnya ada apa-apa, itu harus dilihat sebagai niat baik, tidak semakin panas situasi ya. Menurut saya dari sisi itu di sana. Tetapi itu silakan bapak-bapak para petinggi masyarakat punya upaya yang lain termasuk Voice of Indonesia ya, membahas bersama pengamat ya, dan masyarakat juga bisa menikmati. Silakan beropini masing-masing tetapi jangan kemudian melanggar hukum ya. Jadi gitu aja. Kalau namanya oknum artinya kan kita membelah antara institusi Polri dan pimpinan resmi dengan oknum. Bisa saja ya.
nggak bisa dipungkiri ya, potensinya besar. Seperti saya katakan tadi, ada oknum misalnya Jenderal Purnawirawan dengan inisial B ya. Ini bisa juga disebut oknum ya, tapi kita tidak tahu siapa nih ya. Oleh karena itu sebetulnya menurut saya kejaksaan lugas saja ya, bahwa B ini adalah ini dan sedang disidik perkara ini dan kami akan memanggil ya. Karena kelugasan itu membuat satu kepastian. Di dalam penegakan hukum itu ada aspek yaitu kepastian ya. Kepastian hukum memastikan tidak bias ya. Sesuatu yang bias membuat ruang debat publik yang tak berkesudahan. Nah, begitu loh. Tegas ya. Karena tidak tegas juga ada juga yang menilai, oh kamu sengaja sedang cari bargaining. Ya, bargaining di luar proses yang resmi ya kan. Jadi ada lobby-lobby. Ya ini juga namanya dugaan ya, namanya prasangka ya. Nah ini yang tidak boleh, tegas saja. Penegakan hukum kan memang harus begitu ya. Penegakan hukum itu kan memang sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Iya, itu kan tadi oknum ya. Dan dimanfaatkan oleh orang di luar institusi dengan menggunakan institusi ya kan. Nah ini kan nggak boleh penyalahgunaan kewenangan bagi pimpinannya ya. Levelnya di atas dia siapa, ini pasti diperiksa nih. Karena ada saya sebut, saya mendapat informasi ada seorang pada level kombes dengan inisial T ya. Ya. Kombes dengan inisial T ya, ini yang diduga memberi perintah. Iya, pada IM. Pada IM kan brigadir ya. Brigadir itu atasannya kalau paling itu adalah misalnya Aibtu, Aibda ya, atasannya AKP ya, atasannya lagi kompol ya. Kompol kemudian AKBP, ini udah kombes jauh nih. Ini berapa level ya? Ada 6 level nih. Iya, enggak 6 level ke bawahnya ya. Apakah itu langsung atau melalui itu ya. Jadi itu pemeriksaan internal Paminal, Propam Polri lah. Disampaikan bahwa terjadi dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik ya, penyalahgunaan kewenangan ya, dihukumlah ya sampai level mana yang memang bersalah ya. Ini ada fenomena baru nih ya. Perkembangan teknologi perfilman, perkembangan dunia perfilman ternyata digunakan untuk mencari juga keadilan sebagai upaya keadilan. Sebelumnya kan ada film Ice Cold ya. Jessica ya dengan korbannya Mirna ya. Sekarang yang kedua Vina sebelum 7 hari. Ini bercerita genrenya hukum ya. Tapi yang membuat kemudian polemik ya, akhirnya nyata lah, menjadi nyata. Problem menjadi rame terkait dengan 3 DPO yang sekarang makin bergulir menjadi 1 DPO ditegaskan. Nah, bagaimana ini? Kalau menurut saya ya, ada dugaan unprofessional conduct di penyidikan 2016. Apa itu unprofessional conduct-nya? Ketika menetapkan 3 DPO ya tanpa satu informasi ataupun identitas yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau sudah menetapkan 3 DPO itu kan hasil pemeriksaan terhadap pelaku lain dan saksi-saksi ya. Cross check fakta. Bisa 3, disebut 3 nih. Nah ini dulu prosesnya ini enggak cermat atau tidak ya. Datanya tidak lengkap, kemudian sketsa wajah tidak ada ya. Artinya diperiksa lah itu oleh Propam. Kinerja penyidik 2016. Kalau sekarang ada menegaskan 1, kita harus hormati ya. Kita harus hormati penyidik yang saat ini menegaskan hanya 1.
dan kita ikutilah perkembangannya ya. Karena yang satu ini sudah ditangkap. Ya. Ada perdebatan, dia membantah ya, pelakunya membantah. Kemudian polisi tetap kekeh ya. Maka yang harus dikedepankan adalah apa? Karena ini kewenangan polisi, maka polisi harus menjalankan kewenangannya secara akuntabel. Akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawab, akuntabilitasnya bisa diuji. Bagaimana pengujian akuntabilitas? Terletak pada profesionalisme. Profesionalisme itu apa? Yaitu satu ya, penyidiknya memang menggunakan keahlian scientific crime investigation, ketat atau taat pada prosedur, ketat dan taat pada prosedur ya. Prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang KUHP dan juga tentang petunjuk teknis penyelidikan dan penyidikan ya. Dan dia ahli, berpengalaman, kompeten ya. Yang kedua, dia ketaatan pada kode etik. Oleh karena itu, salah satu aspek kode etik adalah bahwa polisi harus menghargai hak asasi manusia. Nah, dalam soal kasus Peggy ini, polisi harus juga menghargai hak asasi Peggy. Dengan cara apa? KUHP memberikan satu amanat tuh, bahwa seorang yang dituntut dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, bahkan hukumannya ini kan hukuman berat, mati ya kalau pembunuhan berencana, dia harus didampingi oleh pengacara. Pengacaranya yang bagaimana nih? Pengacara yang tangguh lah ya, yang profesional, yang dapat melindungi hak-haknya Peggy. Itu yang pertama. Yang kedua, Peggy di dalam pemeriksaan ketika diminta keterangan, dia tidak boleh dalam tekanan. Tekanan misalnya fisik maupun psikis. Ada mungkin fisik tidak dipukulin karena sudah menjadi konsumsi publik ya. Tapi ada yang tekanan psikis. Misalnya ya, dia tidak boleh dihubungi, dikunjungi baik oleh pengacara, oleh keluarga atau oleh penasihat spiritual ya. Ini juga psikis ya. Psikis ini bisa menekan dia, bisa memberikan keterangan yang tidak bebas. Nah, oleh karena itu inilah batu uji akuntabilitas. Kalau dilakukan dengan akuntabel walaupun ada bantahan ya, polisi akan diuji di proses selanjutnya di persidangan kalau ini naik terus ya. Jadi kita IPW menyarankan akuntabilitasnya harus kuat. Tidak bisa disebut unsur kesengajaan. Ini kalau menurut saya dari sisi keahlian, ini adalah kerja profesional ya, yang nanti akan diuji di pengadilan ya. Profesionalisme ini kan harus dikedepankan. Kalau saya melihat ya, siapa yang menangani ini kan Dirkrim Polda Jabar ya, Kombes Surawan nih. Dia yang mengungkap juga kasus Subang tuh setelah mandek. Kasus Subang yang matinya ibu dan anak dalam mobil. Kan setelah mangkrak kira-kira berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun ya? 2 tahun lah. Kemudian dia yang berhasil mengungkap. Nah ini juga artinya memang kompetensinya bisa diandalkan ya. Oleh karena itu dengan rekam jejak tersebut ya kita hargailah ya. Boleh masyarakat berprasangka, berpendapat segala macam gitu ya. Tetapi juga prosesnya kita ikuti saja ya. Oleh karena itu akuntabilitas menjadi penting ya. Peggy jangan ditekan ya. Pendekatannya harus scientific crime investigation ya. Bukti-bukti harus kuat. Ini kan muncul karena memang 8 tahun tidak terungkap. Membuka kemudian segala analisis. Bahkan ada nama Peggy Setiawan, anaknya siapa itu yang dimunculkan di medsos, anaknya bupati ya. Kan seperti itu ya. Nah,
Yang namanya ini beda dengan waktu SUM kuning ya dulu ya. Maksudnya situasi masyarakatnya sudah berbeda. Kecepatan arus informasi, mengakses data segala macam begitu cepat. Bahkan memanipulasi data juga bisa cepat ya. Kita tidak tahu nih apakah pendapat-pendapat yang dikatakan ini anaknya, ini ada nama Peggy, ini hasil rekayasa atau benar, karena tidak terkonfirmasi kepada pihak yang dituju. Jadi ukurannya ya Mas Edi ya, ukurannya adalah kepada proses yang formal ya. Kalau polisi sudah menetapkan tersangka dan dia menahan, maka itu harus dinilai prosesnya sudah berdasarkan alat bukti. Kalau tidak, dia harus lepas ya, karena dia akan rentan dituntut. Kalau nanti ini ternyata Peggy bisa membuktikan itu bukan dirinya yang melakukan, tuntutan balik loh ke polisi, ganti kerugian ya. Karena namanya tercemarkan, hak asasinya dilanggar ya. Nah, dia bisa tuntutan balik. Ini ujian untuk kerja penegakan hukum polisi ya. Jadi kita ikuti aja prosesnya. Karena kalau geng motor itu ya, korban juga dari warga biasa, termasuk anaknya polisi yang sebetulnya pangkatnya juga nggak tinggi ya. Vina juga keluarga biasa. Pelakunya juga kalau dicek-cek itu juga masyarakat biasa ya. Oleh karena itu kalau memang ada orang dari keluarga yang lebih tinggi, ini yang 8 orang ini tahu, setidaknya 7 orang ini tahu ya. Dia kan sekarang ini sudah terpidana seumur hidup. Dia sudah bebas ngomong, oh iya tuh Peggy-nya Peggy si ini. Kalau betul memang dia adalah anak pejabat, dia akan ngomong ya. Nggak ada kan dari yang 7 orang ini ya, nggak ada menyatakan itu. Masyarakat kan sekarang bisa mengakses cepat tuh. Wartawan bahkan bisa datang sebetulnya ya, berkunjung kepada mereka pada jam besuk gitu, mengaku sebagai keluarga. 7 orang terpidana kasus itu ya, sekarang dipindahin ya ke Bandung sama di mana itu ya, dari Cirebon dipindahin ke Bancoy sama ke Sukamiskin, didatengin aja apa gitu, bisa tahu kok ya. Jadi 2 kasus ini dan kasus polisi banyak benar ya. Kasus Kelitih Jogja juga menyisakan banyak pertanyaan tuh. Yang 7 anak ya. 7 orang anak yang dituduh membunuh anak anggota DPRD apa di sana. Itu mereka menyatakan bukan mereka yang melakukan tindak pidana, tapi mereka dihukum. Ini memang sulitnya ya. Dalam sistem peradilan pidana kita, kalau polisi sudah sama jaksa sudah P21, begitu dibawa naik ke atas tetap dihukum. Pengadilan sebetulnya yang paling menjadi gawang terakhir keadilan itu pengadilan. Pengadilan kita begitu udah sampai P21 hukum ya. Ada juga pembuktian berdasarkan pengakuan sudah cukup. Ini repot. Ataupun saksi-saksi ya saja sudah cukup. Tidak saintifik ya. Tebang pilih polisi itu ya, IPW ini mencatat ya. Keluhan masyarakat yang sampai kepada Kompolnas, datanya 90% itu terkait dengan keluhan penegakan hukum. Pada IPW juga kebanyakan juga datang pengaduan tuh soal penegakan hukum yang tidak adil, berpihak ya. Kemudian kita klasifikasi lagi nih. Kalau kasus-kasus yang terkait dengan pemilik modal besar melawan masyarakat, masyarakat pasti kalah. Diduga di sini ada keberpihakan ya. Tebang pilih bisa terjadi di sini ya. Kemudian kalau kasus-kasus terkait orang-orang yang punya kekuasaan politik melawan masyarakat, juga masyarakat akan kalah ya. Kemudian kalau dua-duanya sama-sama kuat ya,
dua-duanya sama-sama kuat, baru hukumnya yang ditegakkan. Kemudian kalau masyarakat dengan masyarakat juga yang tidak punya sama-sama punya duit, hukumnya akhirnya ditegakkan. Ya, dalam banyak hal, ini saya banyak menangani kasus ya. Dia pendapatnya sendiri aja yang dipakai. Satu kasus sudah dihentikan sebelumnya, sekarang dilaporin lagi naik sidik. Padahal pasalnya sama, pihak sama, buktinya juga sama. Ya, nah ini ada terjadi salah satunya di Kalimantan Selatan ya. Begitu dicek lawannya yang itu kuat, pengusaha besar. Ini cuman pegawainya dulu. Ya. Ya sudah dilibas dia. Enggak keberpihakan. Intervensi pasti. Ini keberpihakan. Keberpihakan apakah punya nilai ekonomis atau uang ya, ini yang tidak bisa dibuktikan. Berpihak apakah gratis ya, enggak lah ya. Ya, jadi ada, dan kita mengadu nih, minta paparan di Wasidik. Wasidiknya lambat. Ya, kita mengadu walaupun IPW yang meminta juga lambat. Tidak direspon. Oleh karena itu ya, yang harus memang jadi perhatian Pak Kapolri adalah soal fungsi penegakan hukum oleh kepolisian supaya memberi keadilan kepada masyarakat ya. Integritas penyidik ya. Jadi seperti itulah ya. Kalau konvers terkait penanganan perkara memang ya ini dikaitkan dengan penyelidikan dan penyidikan itu memang sifatnya kan tertutup ya. Substansinya yang tidak boleh dibuka. Tetapi sebetulnya bisa disampaikan ya siapa yang sudah diperiksa gitu loh ya. Dalam kasus ini telah diperiksa. Ya itu terbuka tuh ya. Dalam kasus ini kami mengalami hambatan apa? Karena informasi transparansi itu juga ada di surat pemberitahuan perkembangan perkara. Itu saja yang disampaikan. Tidak informasinya diambil dari sana karena itu yang terbuka ya. Kalau substansi saksi mau menerangkan apa, didapatkan alat bukti apa, memang agak riskan kalau dibuka ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, humas ya, yang didampingi oleh penyidik ya, itu harus bisa memformulasikan jawaban ya atas pertanyaan wartawan. Jangan kemudian tidak dijawab gitu ya. Karena wartawan mewakili kepentingan masyarakat atas informasi ya. Nah ini, tapi memang banyak juga polisi yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni ya, karena dia memang kerjanya kan penegakan hukum. Humas lah yang ini ya, yang bisa. Saya harapkan humas ini bisa menjadi jendela informasi dari polisi ya. Di sini memang membutuhkan peran lembaga pengawas ya, Kompolnas, IPW, media ya. Keriuhan yang terjadi saat ini sebetulnya itu wajar terjadi. Jangan dinilai bahwa keriuhan ini tidak berguna. Ini berguna ya buat institusi polisi karena banyak juga di internal polisi senang bahwa ada yang dikritisi. Banyak polisi yang senang. Yang tidak senang itu yang ketika yang dikritisi dan sedang menjabat, pusing ya kan. Jadi ya kita jalankanlah tugasnya masing-masing. IPW juga jalankan tugas IPW melakukan pemantauan, ya, pengawasan terhadap kinerja polisi. Oh iya loh, itu bener ya sih? Itu ada rilis, kita lihat terburuk gitu. Saya berarti saya juga sedih sebagai pengamat kepolisian, nggak berguna juga ya kan, nggak sedikit punya pengaruh membuat peringkatnya jangan paling atas lah terburuk ya.
susah ya, udah banyak sekali masukan IPW sebetulnya ya. Banyak dalam tiap pertemuan ya. Ini susah, saya mau ngomong yang praktis seperti apa. Jadi apa ya, kita butuh seperti polisi seperti Hugeng ya kali ya. Dan ini kan sedang juga Pak Kapolri setiap tahun mengadakan pemilihan polisi teladan dalam Hugeng Award ya. Ini kan semangatnya mau ke sana, itu pertama ya. Kemudian kedua, polisi tidak boleh melindungi orang-orang aparatnya yang melanggar ya. Udah ditindak aja, ditindak secara lugas ya. Kemudian diselesaikan secara prosedur ya, dan transparan lah. Karena kasus Sambo kan banyak yang diperiksa tuh ya. Nggak dengar juga nih tindak lanjutnya. Apakah sudah dipecat berapa banyak ya, ini juga kita nggak dengar, informasinya nggak ada ya. Jadi transparansi seperti jargon itu penting tuh dilaksanakan. Institusi polisi itu berdasarkan undang-undang polisi sekarang itu bisa dibilang polisi, Kapolri itu anak buahnya presiden. Ya. Jadi baik atau buruknya polisi itu juga ada kaitan dengan political will presiden ya. Pernah IPW membuat rilis ya, ketika presiden menyatakan polisi harus mendukung investasi. Nah, investasi itu kan berarti ada investor yang punya modal. Nah, ketika investor yang punya modal ini melakukan investasi, dia diminta didukung. Lah, kalau mendukung berarti kalau investasi itu tidak ramah lingkungan, tidak ramah terhadap HAM, tidak kemudian menggunakan melindungi masyarakat di mana itu investor berada, misalnya investasi tambang, perkebunan ya. Konflik masyarakat. Karena perintahnya presiden adalah lindungi investasi, polisi tidak salah ketika dia melindungi pengusaha. Yang terjadi konflik dengan masyarakat, masyarakatnya yang kemudian menjadi korban. Kemudian kalau misalnya jadi rame, maka yang disalahin yang bawah. Nah inilah ya. Oleh karena itu menurut saya, karena polisi itu instrumen penegakan hukum presiden, presiden saya harapkan mempunyai visi bahwa institusi polisi, institusi yang berpihak kepada masyarakat bawah. Saya tegasin nih ya. Karena kalau dari piramida kependudukan kita, yang masyarakat yang bawah ini yang lebih tebal, lebih banyak ya. Presiden juga menang juga karena masyarakat bawah loh. Ya. Jadi politik dia harus berpihak kepada masyarakat bawah. Mengangkat menteri, polisi, panglima TNI atau siapapun untuk melindungi masyarakat bawah. Oleh karena itu, perintah presiden semestinya kepada Kapolri, lindungi masyarakat miskin, lindungi masyarakat yang berhadapan dengan pengusaha, ya. Pengusaha yang taat hukum diberi perlindungan, ya. Nah, ini ada implikasi nih. Ini satu kasus ya. Saya kritik ya. PIK Pondok Indah Pantai Indah Kapuk jadi program strategis nasional. Apa implikasinya? Potensi pelanggaran HAM akan terjadi. Ya, karena ini program strategis nasional, maka kepolisian berdasarkan perintah undang-undang di undang-undang kepolisian, polisi itu harus mendukung program pemerintah. Ketika nanti PIK ini ya kemudian melakukan tindakan-tindakan menyimpang ya dalam pembebasan lahan, bagaimana? Masyarakat mengadu ke polisi terlindungi enggak? Ya enggak lah. Oleh karena itu ya saya berharap Pak Prabowo memilih ya siapapun jenderal yang dipilih, kalau perintahnya melindungi masyarakat pasti dilindungi.
Tapi kalau perintahnya tidak melindungi masyarakat, ya masyarakat akan menjadi korban. Oleh karena itu banyaknya keluhan masyarakat ya karena political will-nya dari pemerintah, dari eksekutif.